فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita semua adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Itu pasti. Saya dan Anda pelaku dosa. Semua kita pernah menghiasi hidup dengan hal yang tak diridhoi Allah. Kita pernah menggunakan organ tubuh kita untuk hal yang dimurkai Allah, dan itu tak sekali dua kali. Kalau suruh menghitung tak terhitung, karena sudah saking banyaknya yang dilupakan dibanding yang diingat. Kullu nadakar rajul, semua kita itu. Namun permasalahan yang ada adalah bukan siapa kita di masa yang lalu, namun siapa kita di masa yang akan datang. Dan jangan sampai datang setan kepada kita dan mengatakan, kamu sudah baik, begini aja terus. Kamu sudah baik, kamu lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu godaan syaitan, jebakan iblis agar engkau tidak tanafus untuk mengejar surga Allah, agar engkau tidak saling kejar mengejar dengan orang lain untuk menjadi yang terbaik dan terbaik, minimal di negerimu, di masyarakatmu, di komplekmu. Tahukah Anda apa yang dilakukan para sahabat? Saling berlomba, saling berlomba, saling berlomba. Dan ketika mereka merasakan punya skill yang hebat di situ, mereka asah setajam-tajamnya ingin mengalahkan yang lain. Sehingga lihat rekomendasi Rasul kita tercinta, umatku yang paling penyayang Abu Bakar, umatku yang paling tegas Umar bin Khattab, sehingga syaitan takut bertemu dengannya. Umatku yang paling pemalu Utsman bin Affan. Maukah engkau wahai Ali di posisiku bagaikan Harun di posisi Musa? Akan tetapi tak ada nabi setelahku wahai Ali. Umatku yang paling mengerti menakal halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Yang paling mengerti ilmu faraid Zaid bin Thabit. Kalau kalian ingin membaca Al-Quran seperti yang Allah inginkan, tiru Abdullah ibnu Mas'ud. Penghafal hadis terbanyak Abu Hurairah. Nampak? Kenapa bervariasi? Karena mereka saling pacu berpacu dan mengalahkan yang lain dalam skill pribadi mereka. Pertanyaannya, skill kita apa? Pernahkah kita mencari skill untuk masuk surga? Atau hidup kita terserah apa aja? Kalau terserah apa aja, itu biasanya karyawan biasa, gaji biasa. Tapi orang punya skill beda. Dicari di Indonesia, bahkan dicari dunia, diajak ke Jerman untuk jadi ilmuwan di Jerman. Walau putra Makassar. Ini orang punya skill, dicari internasional. Adapun yang biasa-biasa saja, ya itulah tuh. Malah saya nyebut namanya. Kalau mau terucap oleh lisan saya tahan. Takut ada yang tersinggung. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, semua kita hidup di permukaan bumi ini untuk diuji Allah. Dan materi ujian itu adalah dua. Satu, Allah letakkan di dalam dirimu sesuatu yang menyuruh engkau mundur, namanya hawa nafsu, disebut dengan syahwat.
Dan yang kedua, ada yang di luar dirimu ngajak-ngajak engkau untuk mundur dari jalan yang benar, melenceng dari jalan yang benar. Namanya iblis, disebutnya syaitan. Namun syaitan yang paling besar, karena syaitan itu banyak, namun dia gengnya syaitan, gangsternya syaitan, bernama iblis. Dua hal ini permanen menggodamu dari jalan yang lurus. Dan selain yang dua ini, hanyalah senjata dua ini yang akan digunakan oleh dua ini untuk menarikmu, sebagai sarana yang digunakan oleh dua ini menarikmu. Tapi pada dasarnya dari dua hal ini. Ana menyebutnya musuh internal dan eksternal. Musuh internal bernama hawa nafsu, musuh eksternal bernama syaitan. Dan sampai engkau mati, dua-duanya nggak pernah nyerah. Syaitan tak akan pernah frustasi menarikmu dari jalan yang lurus untuk masuk ke dalam jalan yang salah sampai engkau dapat husnul khotimah. Kalau belum husnul khotimah, syaitan belum frustasi untuk menarikmu ke jalan yang salah. Jangan kira Anda berada pada satu posisi aman dari jebakan iblis. Aman dari jebakan iblis itu sendiri jebakan iblis. Maka hiduplah menjadi seorang muslim dan muslimah yang selalu perhatian, yang selalu bangun, tak lalai, yang selalu hati-hati, tak serampangan, meletakkan kaki di tempat yang benar, jangan sampai kena duri. Karena jalan yang kau tempuh hari demi harinya penuh duri, saudaraku. Disiapkan oleh iblis dan bala tentaranya, dan disiapkan oleh hawa nafsumu sendiri. Engkau harus milih-milih di mana kakimu engkau letakkan. Abu Dzar pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Abu Dzar, apa itu takwa?" Kata Abu Dzar, "Pernahkah engkau berjalan di jalan penuh duri?" "Iya." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Pilih-pilih tempat di mana aku letakkan kakiku, itulah dia takwa." Anda sekarang ketika berjalan hari demi hari, pilih-pilih letak kaki atau asal jalan. Kalau asal jalan, aku tahu engkau sering tertusuk duri. Namun yang anehnya, engkau tak kesakitan. Padahal duri sudah banyak nusuk kakimu. Nama duri itu ghibah. Nama duri itu dusta. Nama duri itu melihat aurat wanita. Nama duri itu nonton film. Nama duri itu mencari berita viral, padahal berita yang diharamkan Allah. Semua itu duri. Engkau tertusuk duri, engkau santai saja. Itu pertanda hatimu sepertinya sudah mulai tak merasakan sakitnya kena duri. Dan itu indikasi bahaya loh. Hati yang tak sakit melakukan maksiat, itu indikasi berbahaya. Para ulama mengatakan, wa ma bijurhin limayyitin ilamu. Sebuah luka tak akan memberikan rasa sakit kalau yang dilukai itu mayat. Maka sebuah maksiat yang kau lakukan tak membuat hatimu sakit, hati-hati, indikasi hatimu sudah menjadi mayat.
Engkau akan berhadapan dengan iblis dengan kemampuan logikamu. Iblis lebih cerdas loh. Engkau akan berhadapan dengan iblis dengan kemampuan pengalaman hidup. Iblis hidup ribuan tahun sudah, dan dia sudah berhasil menyeret manusia-manusia cerdas dunia ke jalan yang dia inginkan. Cerdasmu dibanding cerdas mereka tak ada apa-apanya. Jangan bicara apapun dan senjata apapun bermain dengan iblis kecuali hanya satu senjata: pegang teguh Al-Quran dan hadis di atas pemahaman salafus saleh. Tak begitu, selamat engkau menjadi tentara iblis. Hanya itu cara agar selamat dari tipu daya dan aneka ragam jebakan-jebakan iblis yang dia siapkan untuk menjebak dirimu keluar dari jalan yang lurus. Kecuali engkau bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, pegang teguh, gigit dia dengan gigi gerahammu supaya udah dipegang, digigit supaya nggak lepas. Iblis narik-narik. Begitu pesan Nabi kita tercinta dalam hadis yang masyhur yang sering dibacakan kepada kita oleh para ulama dan dibacakan kepada antum oleh para ustadz dan para dai. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat, gigit dengan gigimu supaya ketika iblis tarik nggak lepas-lepas. Ayo saudaraku, ayo saudariku, mari kita introspeksi diri kita agar kita sadar bahwa kita sebenarnya masih terlalu jauh loh dari jalannya salafus saleh. Masih terlalu jauh. Dan jangan sampai kalimat-kalimat seperti berikut ini telah membuat Anda merasa hebat. Saya beragama, memahaminya dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pahaman salafus saleh. Kalimat doang. Dilihat amalan entah kemana, dilihat semangat ibadah entah kemana, dilihat kejujuran entah kemana, dilihat amanah entah kemana, dilihat dari sisi melihara mata, wadul basar entah kemana, dilihat dari menjaga lisan dari hal yang diharamkan entah kemana, dilihat dari posisi kaki kemana dilangkahkan entah kemana, lalu kemudian merasa sudah hebat karena kita adalah orang yang kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tak berbuat syirik, ikut sunnah. Mana ada orang pengikut sunnah nongkrong di kafe 3 jam 4 jam untuk ghibah? Itu bukan pengikut sunnah itu. Aku tak tahu adanya pengikut sunnah nongkrong di kafe 3 jam untuk ghibah dan namimah. Di mana engkau dan di mana sunnah yang kau teriakkan itu? Kalau engkau adalah ahli nongkrong 2 dan 3 jam untuk ceritain orang. Mulai banyak pencinta sunnah, jenggotnya sudah luar biasa panjang, nongkrong di kafe 2 atau 3 jam ngobrol nggak jelas. Pengikut Al-Quran dan Sunnah untuk hal yang tak bermanfaat mereka berusaha menjauh. Ini pengikut Al-Quran dan Sunnah, ini salafus saleh. Hal yang tak bermanfaat mereka berusaha menjauh, apalagi dosa. Tapi kalau Anda nongkrong 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk membicarakan yayasan, pendidikan, kegiatan dakwah lain,
Silahkan nongkrong 2 sampai 3 sampai 4 jam sampai 5 jam, nggak apa-apa. Sambil minum kopi, sambil minum teh, kopinya aneka ragam jenis, silahkan. Tapi pembicaraannya jelas, arah pembicaraannya jelas, materi pembicaraannya jelas, manfaat, ibadah. Dudukmu itu berbicara itu ibadah, bukan ngomongin orang.